Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang lembar kerja T, yaitu to be tailored pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, saya Bintang Permana Listiawati sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Gustia Anggit Ayu Sandra, Indi Ingrid Rinaldi, lalu ada Putri Aulia Swastika, dan yang terakhir yaitu Mas Tungga Pramudia Utama. Eksplorasi utama kali ini, kami akan membahas lembar kerja ke-6, to be tailored, yaitu disesuaikan dengan mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Nah, pada lembar kerja T ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan pertama ini akan dibahas oleh Mbak Indi. Silakan, Mbak. Baik, yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Pengakomodasian merupakan tindakan seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Segala kebutuhan dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas diakomodasi oleh pendidik atau guru dengan seksama mengikuti arahan dari kurikulum yang digunakan. Tindakan akomodatif seorang pendidik diantaranya adalah yang pertama, melakukan profiling karakteristik peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memetakan gaya belajar, melakukan tes diagnostik, melakukan tes minat, menerapkan teaching at the right level atau TARL, developmentally appropriate practice, dan culturally specific pedagogi atau pendidikan tanggap budaya. Baik, terima kasih Mbak Indi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gustia Anggit. Silakan, Mbak. Baik, untuk yang pertama yaitu melakukan profiling karakteristik peserta didik. Profiling karakteristik peserta didik dilaksanakan dengan maksud untuk membantu pendidik dalam memahami kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam 3 strategi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian yang ketiga yaitu memetakan gaya belajar. Gaya belajar perlu dipetakan sebagai langkah lebih jauh untuk memahami bagaimana pembelajaran yang semestinya dijalankan sesuai dengan kondisi peserta didik. Baik, terima kasih Mbak Gustia. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Putri Aulia. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu guru dapat melakukan tes diagnostik, di mana tes diagnostik dijalankan oleh pendidik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memiliki pengetahuan awal terkait dengan materi ajar dalam mata pelajaran. Selanjutnya, guru dapat melakukan tes minat, yaitu dilakukan untuk mengetahui dan mengembangkan minat yang dimiliki peserta didik. Minat bisa berupa minat pada mata pelajaran yang mengandalkan kecenderungan pada aspek kognitif, seperti mata pelajaran sains, maupun minat yang cenderung mengandalkan kemampuan psikomotor seperti olahraga. Yang selanjutnya, yaitu diterapkan teaching at the right level atau TARL. Dalam pembelajaran ini mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik dan bukannya pada tingkat kelas. Pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, karakteristik, serta kebutuhan mereka. Selanjutnya, dapat diterapkan developmentally appropriate practice, yaitu salah satu konsep yang relevan dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak, di mana dalam bahasa Indonesia berarti pendidikan yang patut sesuai dengan tahapan perkembangan anak menurut Megawangi 2005. Yang terakhir yaitu dapat diterapkan culturally responsive pedagogy atau pendidikan tanggap budaya,
Di dalam aktivitas ini, pendidik menempatkan pengalaman, nilai, dan persepsi yang berkembang di tengah komunitas sebagai sarana memperkaya praksis pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Putri. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari lembar kerja T. Silakan Mas Tunggal. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua yakni, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? A. Melakukan pemetaan hambatan dan keunggulan, yakni hambatan dipetakan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya secara rinci, seperti tidak adanya perangkat teknologi modern semisal laptop, proyektor, atau hambatan pembelajaran model jarak jauh saat terjadi bencana pandemi dan sebagainya. Kemudian, keunggulan dalam rencana pembelajaran dioptimalkan dan ditingkatkan guna mengatasi hambatan yang dihadapi. B. Menciptakan materi belajar yang adaptif terhadap perubahan kondisi, yakni materi belajar dibuat seadaptif mungkin sehingga mudah dimodifikasi untuk menyesuaikan hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir, C. Peningkatan kemampuan mengajar pendidik, yakni ditingkatkannya kemampuan mengajar pendidik dengan program pendidikan profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, teman-teman. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan kami tentang lembar kerja T. Apabila ada pertanyaan, boleh drop di komen bawah ini ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.